Baik, selamat sore semuanya. Saya Hafid dari Media Forum Keadilan. Yang ingin saya tanyakan pertama, eh, persoalan parliamentary threshold itu tadi kan yang dihapus gitu kan. Namun bagaimana dengan eh, presidential threshold gitu? Apakah juga dibutuhkan untuk dihapus seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, eh, apakah tadi yang MK hanya menerima persoalan angka-angka dalam artian sengketa pemilunya, tidak mempersoalkan pra pemilihan para pencoblosan? Lalu apa yang perlu dirubah oleh MK menurut pandangan Anda sekalian? Lalu yang ketiga, boleh di kasus lain nggak sih? Kasus lain soal ya termasuk Ganjar yang dilaporkan oleh Dewa itu. Bagaimana tanggapan dari tim Ganjar perihal pelaporan IPW soal dugaan gratifikasi seperti itu? Terima kasih. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah presidential threshold itu perlu dihapuskan atau tidak? Yang pertama saya harus katakan bahwa belum ada putusan MK mengenai hal ini. Ya. Nah, mengenai parliamentary threshold tadi saya sudah menjelaskan sebetulnya masalah-masalah yang dihadapi ya, secara praktis, secara politik ya, dengan putusan semacam itu. Saya tadi mengutip Titi Anggraini ya, dari Perludem yang mengatakan ya sebaiknya ada threshold itu, cuman dia menyebutkan angka 1%. Nah memang ini nanti akan panjang sekali perdebatannya, karena pasti banyak pendapat ya. Ada pihak yang ingin partai sebanyak-banyaknya bebas ya. Nah ada negara seperti itu. Saya itu Panwaslu tahun 1999, itu 48 partai politik, dan itu tidak mudah ya. Nah, tadi saya sudah katakan gimana Anda buka suara kalau isinya 48 atau lebih. Nah tapi ada model seperti di Amerika, partainya cuma 2, Demokrat dan Republik. Nah ini pilihan-pilihan politik yang mesti dibuat ya. Nah saya tidak ingin menyampaikan ya opini saya dan menyimpulkan ya apapun ya. Tapi bahwa MK berani membuat putusan seperti itu saya apresiasi ya. Itu saya apresiasi karena ini kan MK diadakan pada hari-hari yang sulit setelah putusan MK nomor 90. Saya bukan hakim MK, tapi saya bisa merasakan bagaimana perasaan hakim-hakim MK yang membaca kritik ya, membaca kecaman ya, terhadap mereka akibat lahirnya putusan nomor 90. Nah jadi ini kembali ke jati diri. Saya katakan tadi, lepas dari setuju atau tidak setuju, saya mengapresiasi putusan ini. Nah pertanyaan Anda yang kedua itu mengenai apa yang perlu diubah dalam konteks PHPU kan, ya, penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, kami berpendapat bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres itu mesti dikembalikan kepada ya fungsi MK itu sendiri ya, sebagai penjaga konstitusi. Jadi MK itu tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator. MK itu harus melihat proses pemilihan umum ini dari awal sampai akhir, dari pra pencoblosan sampai penghitungan suara. Kalau penghitungan suara sekarang ini begitu banyak masalah, ada sirekap yang bermasalah, kemudian juga ada kehebohan sekarang ini. Kok suara PSI tiba-tiba melonjak tinggi misalnya kan? Ini kan semua masalah. Nah pada pra pencoblosan, pra pemilihan tanggal 14 itu banyak masalah. Nah saya tuh baru pulang dari Jogja. Saya ketemu dengan Ketua DPRD Gunung Kidul,
Ibu Endah Subekti. Ibu Endah Subekti itu menceritakan kepada saya, satu saat kampanye di Gunung Kidul itu Presiden Jokowi akan datang, kemudian bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan waktu itu, dan ada anggota PDIP yang akan ditahan. Dia turun ke lapangan, dia berhadapan ya, head to head dengan polisi, dengan pihak security, minta supaya tidak dilakukan penurunan bendera, minta supaya anak itu tidak ditahan. Tapi tekanan begitu sedemikian rupa, itu betul-betul menegangkan situasinya pada waktu itu. Dan yang saya terkejut, ada tank, ya, tentara jalan ya, di sana. Nah, ini kita pemilu atau dalam keadaan darurat, ya kayak gitu. Ya. Jadi saya tuh melihat, apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu tidak perlu dilihat dalam menyelesaikan sengketa pilpres? Karena kalau keadaan seperti itu, ya kita sudah berada dalam keadaan yang tidak bebas gitu untuk menentukan pilihan kita. Nah, jadi desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres harus melihat soal ini. Nggak bisa hanya melihat hasil pencoblosan ya, dalam C1, kemudian dihitung secara berjenjang. Nggak cukup itu. Kalau itu yang dilakukan, kita tidak ya, memberikan keadilan. Ya. Nah, kita ini kan mesti siap kalah, siap menang. Saya tidak. Kalau saya pribadi, tentu saya ingin menang. Tapi kalau saya kalah dengan terhormat. Itu yang saya mau lakukan. Kalau saya. Nah, yang ketiga, tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar. Ini dalam soal laporan IBW. Saya membaca bahwa Saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri, dan saya kasih itu cukup sebenarnya ini. Oke, makasih. Yang lain? Ada? Ya, mungkin Pak Ridho mau nambahkan. Sedikit saya tambahkan terkait dengan pengajuan permohonan KPU nantinya, bahwa kami dari tim hukum sudah mempersiapkan semua dari permohonan dari ahli maupun saksi-saksi. Gitu. Insya Allah kita pastikan setelah adanya putusan KPU nantinya, kami akan ajukan sebelum batas waktu ya. Kemungkinan KPU masih akhir waktu pakainya tanggal 20, berarti kemungkinan ya setelah itu kita akan sampaikan. Dan yang terpenting bagi kami dalam tim sudah sepakat mengatakan bahwa proses yang buruk dari proses ya, kita bicara bukan hanya perhitungan, hasil perhitungan, tapi proses yang buruk akan menghasilkan pemimpin yang buruk. Itu yang kami percaya sekali, bahwa Mahkamah Konstitusi juga harus bertanggung jawab terhadap proses yang buruk tidak menghasilkan suatu pemimpin yang baik. Demikian, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain, rekan-rekan? Silakan, Mas. Terima kasih, Mas. Salam kenal, saya Rizky dari Inilah. Terima kasih. Saya Rizky dari Inilah.com. Izin minta tanggapan dari Pak Todung. Sebelumnya kan Pak Todung menyatakan bahwa hak angket ini nih fokusnya untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu, bukan untuk memajukan Pak Jokowi. Dan sebenarnya dan sasarannya siapa untuk pemerintah? Karena angket ini kan untuk pemerintah. Sedangkan KPU sendiri itu adalah lembaga independen. Itu yang pertama. Apakah mungkin setelah melalui instrumen hak angket ini, misal terungkap dugaan kecurangan tadi, bakal ada usulan lain untuk pemakzulan atas jenisnya? Dan yang kedua, soal gugatan ke MK ini bakal diajukan kapan? Pak Mahfud bilang katanya baru bisa ngelapor itu tanggal 24.
di tanggal 24 itu kah atau setelah tanggal itu? Bagaimana sejauh ini persiapan bukti-bukti yang bakal dikumpulkan untuk dibawa kepada MK? Paling itu aja, saya kembalikan pada Pak Todung. Terima kasih. Oke. Dari inlah.com ya. Terima kasih, tadi saya sudah terima surat dari inlah.com. Ya. Karena saya menulis surat pada inlah.com ya, untuk menyampaikan ya beberapa hal yang menurut saya tidak sepenuhnya akurat dalam pemberitaan. Saya itu tidak pernah diwawancara, tidak pernah juga ditelepon waktu itu. Jadi saya merasa keberatan untuk pemberitaan yang dilakukan seperti itu. Tapi Anda kan mengatakan, ini ada semacam pernyataan tertulis dalam WA grupnya. Saya sendiri nggak tahu, ya. Nah, jadi saya nggak bicara soal itu. Saya ingin jawab pertanyaan Anda tadi. Soal hak angket, ya, itu kan hak ya yang ada pada DPR. Ya. Selain hak angket, ada hak interpelasi. Ya. Proses ini lebih banyak dilakukan oleh partai politik. Ya. Kalau fokus saya lebih pada permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya memang pernah ditanya oleh wartawan mengenai hak angket. Ya. Saya tentu senang ya hak angket itu bergulir. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang itu bisa diuji sejauh mana undang-undang itu dilaksanakan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Sejauh mana kebijakan itu diuji. Ya. Nah, kebijakan itu kan macam-macam. Bisa juga masuk kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu. Ya. Pelaksananya siapa? Pelaksananya KPU memang dan Bawaslu. Tapi kebijakannya kan dibuat oleh pemerintah bahwa pemilu itu mesti diadakan ya tanggal sekian ya sekali 5 tahun, itu kan semua ada undang-undangnya. Nah, jadi saudara-saudara, hak angket itu penting ya untuk menguji ya kebenaran, ya, menguji kebijakan. Nah, apakah dia ada hubungannya dengan pemakzulan? Saya nggak melihat ada hubungannya dengan pemakzulan. Bahwa temuan hak angket, kalau hak angket itu sudah selesai, akan digunakan untuk pemakzulan, itu soal lain. Itu soal lain. Jadi tidak betul tujuan hak angket itu untuk melakukan pemakzulan. Ya, saya kasih ini yang perlu lebih difahami. Tapi bahwa hasilnya itu, temuannya itu dipakai ya entah oleh fraksi mana untuk pemakzulan, itu soal kedua. Sebab ya proses hak angket dan proses pemakzulan itu dua proses yang berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaan Anda mengenai kewenangan PHPU ya. Wah, tadi Pak Ridho sudah menyatakan bahwa itu tanggal 20 itu kan batas akhir perhitungan manual KPU. Nah, kita setelah tanggal 20 itu punya waktu 3 hari ya untuk mempersiapkan permohonan PHPU. Nah, setelah 3 hari itu kita akan menyampaikan permohonan PHPU kita kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah ya, sidang itu akan dimulai pada tanggal berikutnya misalnya? Ya, ini kan juga kita mesti lihat nantinya, karena pihaknya kan tidak hanya satu. Pihaknya selain kita, saya paslon 03, ada juga paslon 01, ada KPU, ada Bawaslu, dan juga ada pihak terkait lainnya. Dan saya asumsikan pasti paslon 02 akan menjadi pihak terkait dalam hal ini. Jadi akan ada proses waktu. Nah, saya nggak tahu MK akan memutuskan ya, tanggal berapa proses persidangan ini dimulai. Tapi ya sekitar itulah ya, miss-nya mungkin 1-2 hari. Cuman kan masalahnya, Anda lihat sendiri, apakah jangka waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara sengketa Pilpres ini bisa ya dilakukan atau tidak? Ini kan 14 hari kerja ya. Bisa tercapai atau tidak? Ini ada soal ya Idul Fitri ya, ada holiday juga yang kita mesti hitung nanti, karena itu tidak mungkin ada sidang pada Idul Fitri ya. Tapi prosesnya seperti itulah
Kalau saya bisa katakan secara sangat singkat. Berarti untuk sasaran hak angket ini pada pemerintah bagian apanya Pak? Kan kalau dari penyelenggara pemilu KPU itu sendiri lembaga independen gitu. Oh, saya kira sih bukan KPU, pemerintah. Konteksnya siapa? Presiden, kementerian atau sejenisnya Pak mungkin? Itu saya belum lihat ya. Oke, baik. Artinya yang mempersiapkan semua ini kan partai politik. Ya, saya sendiri tidak terlibat, saya hanya fokus pada PHPU. Dan tadi izin mempertegas saja, berarti untuk laporan ke MK tadi juga kan bakal diajukan setelah rekap keseluruhan. Oh iya dong. Setelah itu. Ya, tidak mungkin sebelum mereka. Nah, maksudnya tanggal pastinya. Setelah keputusan rekapitulasi KPU itu. Berarti belum ada tanggal pasti dari pihak. Loh, tidak mungkin kan, kita mesti tahu hasil ya, pilpres yang dibuat oleh KPU berdasarkan perhitungan ya secara berjenjang secara manual. Ya, kita tunggu itu dulu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ridho, ada yang mau ditambahkan? Mungkin? Nggak, secara hukum acaranya kan kita bicara tentang masalah apa objek keberatan kita terhadap keputusan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU. Jadinya tidak mungkin secara waktu kita bisa mengajukan saat ini misalnya keberatan kita terhadap apa, ya objeknya adalah keputusan KPU itu. Jadi ketika keputusan KPU itu yang diperkirakan tanggal 20 karena batas waktu tanggal 20 nanti, itu kita diberi waktu 3 hari untuk menyampaikan keberatan. Kalau misalnya sebelum tanggal 20, berarti kami juga akan mengajukan sebelum tanggal 20. Tapi kan kemungkinan batas waktunya tanggal 20, kita masih ada 3 hari waktu untuk mengajukan permohonan PHPU-nya. Saya itu ya, karena tidak ada waktunya itu bisa kita sendiri mengajukan sebelum adanya keputusan KPU, karena objeknya adalah sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridho, Pak Todung. Terima kasih rekan-rekan semua, saya kira cukup.